Saya sering bilang ngejar-ngejar mantan itu sia-sia. Lah namanya mantan lagi ndak mau dengan kita, kita kejar-kejar, pasti ketolak kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kamu lakukan ini tanpa ketemu mantan, bahkan gak tahu dia di mana, tidak pernah telepon, mantan akan tiba-tiba balik sendiri kepadamu, meski saat ini dia sangat tidak menginginkanmu. Jadi ya, mantan sekarang betul-betul gak mau balik dengan kita. Sampai kita ndak tahu di mana posisi mantan sekarang. Dia menghilang, dia menjauh. Ya, maka tentu kalau kita menginginkan kembali bersama dia lagi, kuncinya harus mantan yang datang dan minta kepada kita. Ya, kita sudah pernah kan awal-awal perpisahan itu nyoba minta balik bersama lagi. Dan dia menolak kita. Setelah itu dia menjauh, setelah itu dia menghilang. Dia tidak mau dihubungi, tidak mau ketemu. Kita mencobalah untuk mencari informasi tentang mantan, kita tanya-tanya ke teman-temannya, semuanya menjawab tidak tahu. Entah tidak tahu betulan, entah itu settingan, mereka diminta menjawab demikian atas permintaan mantan kan. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan agar mantan yang kita sudah betul-betul tidak bisa ketemu, tidak bisa telepon, tidak bisa chatting dengan WhatsApp dan media sosial lainnya, tidak bisa menghubungi dengan cara apapun, ya termasuk titip pesan melalui teman-temannya, itu balik sendiri kepada kita. Jadi ya, ketika kita melakukan dua hal ini, maka mantan akan kembali tanpa perlu kita kejar-kejar dan kita minta. Apa itu? Kita bisa membaca di dalam surat At-Tolak, ayat yang kedua dan ketiga. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Oke. Jodoh itu kan rezeki. Ya. Dan kita sekarang berpikir, bagaimana caranya agar mantan ini jadi jodoh kita. Ya. Tetapi mantan bukannya balik, tambah menjauh. Kenapa? Ketakwaan kita yang harus kita perbaiki. Ya. Nah, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka niscaya Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Artinya rezeki itu datang sendiri kepada kita. Artinya jodoh kita akan datang sendiri. Mantan akan balik sendiri. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Itu yang kedua. Dan ketika dia bertawakal, dia pasrah kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Nah, kita sering membahas itu. Apa sih yang menjadi kebutuhan kita? Itu adalah doa-doa kita. Dari hal-hal yang sederhana sampai yang sangat rumit, ya. Misal yang sederhana tuh, mau keluar rumah naik sepeda motor, tapi hujan turun, tidak punya mantel. Sementara kita tergesa-gesa sekali. Kita berdoa kan kepada Allah, ya Allah,
pindahkan dulu hujan ini ke tempat lain sampai aku tiba di tempat tujuanku. Tahu-tahu langitnya cerah. Ya, kenapa bisa terjadi demikian? Dua tadi. Kita bertakwa kepada Allah, kita menuju tempat itu tadi untuk kebaikan, dan kita pasrah kepada Allah. Niscaya apa yang jadi kebutuhan kita akan Allah cukupkan, akan Allah berikan. Nah, itu dua hal. Nah, pertanyaannya sekarang, wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, apa saja yang harus kita lakukan? Nah, sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan dan harus kita lakukan untuk mencapai derajat orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi, ada beberapa hal. Di dalam surat Al-Mu'minun, ya, dijelaskan, qad aflahal mu'minun, sungguh orang-orang mukmin itu beruntung. Orang mukmin itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Tandanya yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Itu kenapa saya sering bilang di video yang lain. Banyak orang sholatnya karena duniawi. Baru ingat sholat ketika ingin mantannya balik. Rajinlah dia sholat hajat. Baru ingat sholat ketika mau nyari pekerjaan atau di PHK. Rajinlah dia sholat duha. Baru ingat sholat ketika misal mau maju ujian skripsi, ya, untuk adik-adik mahasiswa ini. Maka rajinlah dia sholat tahajud misal. Nah, di luar itu dia melupakan sholat. Maka bagaimana dia bisa dekat dengan Allah kalau dia mengabaikan sholat? Nah, orang-orang yang bertakwa, yang dekat dengan Allah, yang rezeki itu akan datang sendiri kepada dia, adalah orang-orang yang sholatnya khusyuk. Sholatnya karena Allah, bukan karena duniawi. Jadi ketika dia menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya, artinya sholatnya betul-betul karena Allah, otomatis dunia yang akan mendatanginya. Waman kanatil akhiratu niyatahu, jama'allahu lahu amrohu, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atathud dunya wa hiya rahimatun. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat, artinya menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya, maka Allah akan menyatukan semua urusannya. Apa yang dia inginkan itu akan mendekat kepada dia, ya, dan menjadikan kekayaan di hatinya. Dan dunia itu termasuk orang yang dicintai, jodoh, mantan, dan seterusnya. Dan dunia yang akan mendatanginya. Nah, pertama, allazina hum fi sholatihim khashi'un. Perbaiki sholat kita. Yang kedua, wallazina hum anil laghwi mu'ridun. Orang-orang yang bisa meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Saya sering bilang ngejar-ngejar mantan itu sia-sia. Kenapa? Lah namanya mantan lagi tidak mau dengan kita kejar-kejar, pasti ketolak kok. Apalagi mantan sekarang bersama orang ketiga, sedang jatuh cinta, sedang sayang-sayangnya. Kita kejar-kejar, mesti ketolak. Karena itu, ya, tidak ada gunanya ngejar-ngejar mantan. Kita mendekat kepada Allah dan biarkan nanti Allah yang membalikkan hatinya dari menjauhi kita jadi mendekat kepada kita. Kalau hatinya mendekat, fisiknya akan datang sendiri. Ya. Dan hati itu berada di dalam genggaman Allah. Innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha
Sesungguhnya hati itu berada di dalam genggaman Allah, dan Allah yang membolak-balikkannya. Ya, itu yang kedua. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Yang ketiga, walladzina hum li zakati fa'ilun. Orang-orang yang membayarkan zakat. Nah, jadi kalau ada kelebihan rezeki, bersedekah, gitu kan? Kalau waktunya membayar zakat, misal kita punya pekerjaan gitu kan, nah bayarkan zakat. Jadi jangan ditunda-tunda, karena menghindari sedekah itu juga akan menghalangi kita dari rezeki. Tetapi rajin bersedekah, rajin berzakat, itu akan mendekatkan rezeki kita. Tadi ya, rezeki itu termasuk juga jodoh di dalamnya. Yang keempat, wallazina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluannya. Ya, wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtaqa wara'a dzalik fa ulaika humul adun. Yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluannya, kecuali kepada istri-istri mereka atau kepada budak-budak mereka, maka yang demikian tidak melampaui batas. Tetapi ketika dia mencari yang di luar itu, seperti misalnya berzinah ya dan seterusnya, maka sesungguhnya dia telah melampaui batas. Nah, kalau dia melampaui batas seperti zina dan seterusnya, nah itu juga yang akan menghalangi rezeki mendekat kepada dirinya. Ya, maka kita niatkan di dalam hati mantan kembali ini bukan lagi untuk pacaran, bukan lagi untuk senang-senang, apalagi untuk maksiat. Tapi kita niatkan mantan kembali, kita akan menikah dengannya. Ya. Nah, itu cara kita menjaga diri kita dari dosa zina. Ya, nah, kemudian yang selanjutnya nih, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Nah itu saya bilang tuh, misal adik-adik mahasiswa tuh diamanahi orang tuanya untuk kuliah, rampungkan kuliahnya, itu amanah tuh. Diamanahi sepeda motor untuk kuliah, gunakan untuk kuliah. Nah ini diamanahi untuk kuliah, dikasih duit, berbagai fasilitas, malah bolos terus kuliahnya, pacaran terus. Dikasih sepeda motor, dikasih mobil, malah dipakai pacaran terus, ya. Lah kalau begitu wajar ketika jodoh yang diinginkan, mantan yang dicintai menjadi semakin jauh karena kita tidak amanah. Nah, perbaiki itu amanah. Ketika kita lakukan hal ini, maka insya Allah kita menjadi orang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah. Dan tadi, ya, apa janji Allah? Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, melakukan hal-hal yang disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ini, ya, dari allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum 'anil laghwi mu'ridun wallazina hum li zakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun, kemudian wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kita lakukan ini, maka kita termasuk ke dalam kelompok orang yang bertakwa. Apa yang akan Allah berikan? Ya ja'allahu makhroja. Niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar. Kita tidak tahu nih jalan keluar untuk kembali kepada mantan bagaimana. Itu keterbatasan kita. Tapi bagi Allah itu sangat mudah.
yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Artinya rezeki akan datang kepada kita. Artinya jodoh akan datang sendiri. Artinya mantan yang menjadi dan menghiasi doa-doa kita akan balik sendiri. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.